Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena di Jumat yang penuh berkah hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dengan meninggalkan dua pedoman hidup sebagai pusaka peninggalan beliau, yang mana kata Rasul, sekiranya kita berpegang teguh kepada dua peninggalan beliau itu, dipastikan kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, sampai nanti kita juga akan selamat dalam menjalani kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Apa dua pedoman itu? Yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari selalu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari, apapun bentuknya. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedomannya. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khutbah kita yang singkat kali ini khatib dasarkan Al-Quran surat As-Saffat, dimulai dari ayat yang ke-100. Ayat ini hadirin kaum muslimin tentu sudah sering kita dengar tentunya berapa kali di hari-hari menjelang Idul Adha atau hari raya kurban atau hari nahar.
itu sering dijadikan rujukan oleh para ustadz kita dalam menyampaikan kajian-kajian ceramah. Dan khatib juga hendak menyampaikan makna yang terkandung atau pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran yang dimulai dari ayat 100 surat As-Saffat ini. Ayat-ayat ini hadirin kaum muslimin bercerita atau menggambarkan bagaimana sebuah keluarga teladan. Itulah keluarga Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita tiru, kita pedomani bagaimana ketaatan seorang Ibrahim, tingkat kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada puncak ketika Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anak yang tentu amat dia sayang, Ibrahim lolos ujian itu. Ibrahim berhasil menjalani ujian itu, menjalani perintah Allah tadi. Dan inilah yang digambarkan dalam ayat ini. Di dalam ayat 100 surah As-Saffat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Duhai ya Tuhan, Tuhanku, itu maksudnya adalah ya Allah, habli minas sholihin. Anugerahkanlah aku atau berilah aku, karunialah aku anak yang saleh. Inilah doa-doa yang selalu terucap di bibirnya Ibrahim. Dari hari ke hari, waktu ke waktu yang berjalan, karena kita tahu sejarah hadirin kaum muslimin, Ibrahim baru mendapatkan anak di usia yang cukup lanjut. Lah tua bahasanya. Kalau kajian medis dunianya, kecil kemungkinan Ibrahim memiliki anak. Tapi tidak pernah berputus asa Ibrahim, terus berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Dia meminta anak yang saleh. Kita ambil pelajaran pertama dari kamu semua. Doa Ibrahim ini juga harus sering kita ulang. Bagaimana kita terus meminta kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ternyata inilah rahasia Ibrahim. Digambarkan Allah rahasia pertama Ibrahim. Kenapa dia Ismail itu bisa mampu menjadi anak yang begitu taat? Ternyata Ibrahim dalam ini disampaikan Allah, Ibrahim terus menerus berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh. Pertanyaan kita hadirin kaum muslimin, apakah kita juga sering berdoa pada Allah agar anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh? Kapan kita doakan? Inilah menjadi bagian evaluasi singkat kita di Jumat yang penuh berkah. Kemudian yang kita garis bawah hadirin kaum muslimin, Ibrahim itu berdoa mendapat anak yang soleh. Yang soleh dalam artian yang taat urusan dunia akhirat. Dan bukanlah Ibrahim berdoa bagaimana nanti anaknya menjadi anak yang kaya raya. Yang dalam pandangan kita sorot dari faktor dunia, tidak. Tidak ada kita temukan Ibrahim itu berdoa, ya Allah berilah aku anak yang kaya. Ya Allah, atau berilah aku anak yang nanti pangkatnya tinggi, jabatannya, tidak. Yang dia minta anak soleh. Karena Ibrahim alaihissalam itu paham betul hadirin kaum muslimin, anak soleh adalah anak nanti yang bisa berguna bagi Ibrahim dan keluarganya, tidak hanya di dunia yang sementara ini, tapi nanti berguna baginya sampai ke akhirat kelak. Anak soleh yang patuh pada Allah, yang bisa nanti ketika dia meninggal terucap dari lidahnya, dari doa-doanya,
Salatnya setelah salat berdoa nanti Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang bisa melantunkan doa hadirin muslim, yang bisa berdoa seperti itu tidaklah semua anak. Tapi anak yang soleh lah yang akan bisa berdoa. Apakah ayah ibunya masih hidup atau ayah ibunya sudah dikubur di alam barzah hari ini? Hanya anak soleh yang bisa mendoakan Rabbi firli wa liwalidayya. Bersyukur mungkin anak kita berhasil dunianya, sudah bekerja, sudah punya pangkat jabatan, dia menjadi anak soleh. Yang kita khawatirkan bagaimana hati kaum muslimin? Ketika anak-anak kita mendapatkan dunianya, yang kadang membuat kita bangga itu dia tidak soleh, jauh dari akhirat. Inilah yang harus kita berlindung. Titihan awak banyak, pangkat jabatannya tinggi, tapi tidak ada terlontar di bibirnya ini mendoakan, doa ya Allah, kasihanilah ayah ibuku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah dia ya Allah, sebagaimana dia mengasihiku di waktu kecil. Dia sibuk dengan mungkin urusan dunia kerjanya, lupa mendoakan ayah. Ketika ayah ibunya sudah di alam barzah dikubur, tak pernah terucap dari dia, wahai ya Allah, ampunilah dosa ayah ibuku yang sekarang sudah di alam barzah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Jadikanlah kuburan ayah ibuku bagaikan taman surga bermain baginya ya Allah. Tentu anak soleh yang bisa hadirin kaum muslimin. Maka itulah satu rahasia Ibrahim. Dia selalu berdoa kepada Allah, meminta anak yang soleh. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari juga kita perbanyak terus doa anak soleh ini. Barangkali hari ini anak-anak kita, anak yang kurang taatnya, misalnya anak kita, anak yang nakal, terjebak kenakalan remaja, terjebak pergaulan bebas, sering huru hara, berbuat zina, terjebak narkoba, dan seluruh penyakit-penyakit kenakalan remaja itu, mari kita doakan kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa membalikkan hatinya hadirin. Kita sudah berusaha, manusia tidak bisa membalikkan hati manusia lain kepada hidayah. Yang bisa membalikkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Duhai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kembalikanlah, posisikanlah hatiku ini kepada jalan Engkau, kepada agama. Inilah karena itu kaum muslimin, mari kita perbanyak tadi doa-doa anak yang soleh. Ini rahasia Ibrahim. Lalu apa kata Allah? Fabasyarnahu bihulamin halim. Allah beri kabar gembira terhadap kelahiran anaknya Ibrahim itu, seorang anak yang bernama Ismail yang sifatnya halim. Apa mana halim? Anak yang betul-betul penyabar, yang cantik, yang hebat, betul-betul taat. Inilah karakter halim diberikan oleh Ismail. Jadi karena yang diminta itu adalah anak soleh, Allah berikan pada Ibrahim. Lalu dilanjutkan ayat, inilah cerita pengorbanan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala Ismail, anak yang dia cintai itu, yang bahasanya lama diminta oleh Ibrahim, pucuk dicinta ulang petibo kandak dapet. Gadang Ismail setahun, 2 tahun, sampai dalam bahasa penafsiran ulama, ini umurnya lebih kurang 13 tahun. Lah mulai balik, lah mulai ganang. Sudah mulai mampu berusaha membantu Ibrahim. Maka pada saat yang itulah, pada puncak kecintaan Ibrahim yang sangat dalam pada Ismail anaknya ini, datang ujian dari Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Maka tatkala anak itu Ismail itu sampai berusia lanjut mampu memati Ibrahim, lebih kurang 13 tahun, dipahami oleh ulama itu, qala ya bunayya inni ara fil manam. Panggil anak tadi. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya bunayya. Ini juga bisa kita ambil pelajaran dari kaum muslimin. Kalau kita memanggil anak, mengimbaunya, panggillah dengan panggilan yang sangat menyayangnya, yang senang hatinya. Oh nak, wahai anakku, ya bunayya. Ini ajaran Ibrahim. Inilah rahasia-rahasia yang bisa kita ambil di ayat ini. Bagaimana Ibrahim membiasakan memanggil anaknya terhadap sebuah keputusan besar, dia panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, ini panggilan sayang hatiku. Lalu dipanggil, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah, aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Dia sampaikan baik-baik. Perintahkan, nanti pada mimpi Ibrahim itu adalah wahyu yang wajib ditunaikan. Dan Ismail paham dengan itu. Lalu ketika disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya, lah sampai mengkasih itu, lalu apa kata Ibrahim lagi? Fanzur madza tara. Diminta pada anak Ibrahim. Fanzur, maka pikirkanlah nak, madza tara. Bagaimana pendapatmu terhadap perintah Allah? Jadi kalau putusan yang besar terhadap anak awak, istilahnya musyawarah, bayoyo juana. Kau kata, tidak bisa ayah mengambil putusan seorang, apalagi keputusan besar terhadap ini perintah penyembelihan nyawa taruhnya dari kamu. Tanya anak, wahai nak, kira-kira Ismail, anakku sayang, bagaimana pendapatnya? Apa jawab Ismail? Karena tadi Ismail yang diminta Ibrahim dengan doa-doa anak soleh dan diberikan anak yang betul-betul sabar tadi, inilah jawaban dahsyat seorang anak yang soleh. Walaupun berkaitan dengan nyawanya, apa kata Ismail? Qala ya abatif al-maduma. Wahai ayah, jangan ragu-ragu, kerjakanlah yang diperintahkan Allah kepada. Luar biasa hebatnya Ismail. Dia sadar mau disembelih ayahnya, tapi dia paham ini perintah Allah, syariat yang harus ditunaikan. Dia menerima, kerjakan ya. Dan bahkan puncak jawaban doa ini dikatakan, satajiduni insyaallah, engkau akan dapati aku insyaallah dengan izin Allah minas sabirin, tergolong orang-orang yang sabar menjalaninya. Hebat. Di samping disuruh ayahnya, Ismail menjawab, mudah-mudahan dia dirinya ini dengan izin Allah tetap kaitkan dengan Allah. Karena rencana perbuatan yang dilakukan itu Allah izinkan kita berencana bisa, tapi yang mengabulkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau dapat aku menjadi orang yang sabar. Akhirnya hadirin kaum muslimin, Ibrahim berhasil melaksanakan perintah itu. Ismail berhasil melaksanakan perintah itu. Siti Hajar juga istrinya berhasil memenuhi tugas itu. Dalam pelaksanaan, ini cerita. Sampai akhir puncak dia mau menyembelih itulah. Lalu Allah berkehendak lain. Allah berkehendak bagaimana kepatuhan itu. Ternyata Ibrahim berhasil. Akhirnya ditukar dengan hewan yang gomsenen itu didatangkan dari surga, pengganti Ismail alaihissalam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Beberapa pelajaran tadi, mari hadirin kaum muslimin, ternyata kebahagiaan atau kesuksesan keteladan Ibrahim itu bisa kita ambil di sini tadi. Yang pertama, dia sering mendoakan anak yang soleh. Kemudian dia juga tadi ketika memanggil anak dengan panggilan yang baik, kemudian juga bermusyawarah dengan anaknya, dan tentunya dia mengajak keluarga itu menjadi
keluarga yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan perbanyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Karena itu salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.